Ada masuk. Saya mulai saja. Webnya kali ini web keempat, web terakhir. Sepertinya banyak mahasiswa yang sedang berhalangan, mungkin karena awal bulan dan habis dari libur panjang ya. Oke, langsung saja kita cek dulu mengenai jadwal kita ya. Oke, jadwal terakhir malam ini ya. Tugas ini ya tugas 3 masih jalan, jadi udah poin ini udah terakhir, jadi malam ini merupakan malam terakhir untuk materi analisis visualisasi data untuk webnya. Jadi dalam minggu ini sekaligus 2 ya, 14-15. Kemudian saya diinformasikan bahwa untuk periode perpanjangan tugas itu sampai minggu depan, sekitar tanggal 12 atau 13. Mungkin sudah ada pengumuman ke mahasiswa ya. Nah, itu silakan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, tapi tidak, saya sangat mengapresiasi ya untuk atau rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengumpulkan tepat waktu. Jadi di akhir, karena saya lihat adalah tugas yang terakhir itu lumayan berat, ya kan, lumayan daripada kedua tugas sebelumnya. Oke. Semoga tugas 3-nya belum saya cek semua ya. Nanti saya cek lagi satu persatu. Kita langsung lanjut aja ke materinya. Hari ini mengenai visualisasi data interaktif. Di materi kali ini kita akan menggunakan aplikasi Add dan Shina ya. Gitu. Jadi library-nya ini nanti diinstal dulu sebelum dijalankan. Kayak gitu. Atau di-prepare dulu semuanya. Harusnya sih langsung bisa koneksi ya. Kemudian, nah 3 pilar utamanya kenapa dinamakan visual data interaktif ya. Jadi harus mengandung kurang lebih ada 3 pilar utama. Gunanya apa sih? Untuk memungkinkan pengguna memperoleh wawasan dalam dengan memanipulasi data secara langsung melalui konsep dasar. Manipulasi itu bukan berarti membuat itu ya, data aslinya di-replace dengan data yang baru, bukan. Tapi data asli tetap data asli, tapi kita membuat data dummy untuk menjadi forecast di masa depan. Untuk 3 pilar utamanya ada interaktivitas. Saya full screen dulu ya. Yaitu pengguna bisa berinteraksi langsung dengan data melalui filter, hover, klik, zoom, dan drag. Nah, jadi datanya itu nggak berupa statis aja, berupa nggak bisa diubah. Nah, tapi pengguna harus bisa menggunakan, jadi diubah sesuai dengan
maunya di rentang nilai berapa. Lalu ada responsivitas. Jadi visualisasinya harus menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar dan perangkat keras yang digunakan oleh pengguna atau audiensnya. Lalu ada real-time updates ya. Jadi konektivitas aktualnya, di mana adalah kemampuan sistem untuk menarik dan menampilkan data terbaru secara instan. Begitu adalah data perubahan pada sumber datanya. Ini teknik visualisasi interaktifnya. Ada filter, slicer, drill down, selektif, hover, dan animasi. Lalu prosesnya ada kurang lebih 7. Pertama, kita harus membuat identifikasi tujuannya. Yang mau dicari nanti goalnya apa? Nah, kita harus tentukan di awal. Kemudian yang kedua ada pengumpulan datanya. Kita siapkan data setnya, data mentahnya. Lalu perlu dicek juga ya apakah datanya sudah mendekati distribusi normal atau belum ya. Jadi jangan lupa dengan materi yang sebelumnya. Kemudian, nah kita pemilihan alat atau framework. Nah di sini kita memakai R dan Shiny. Jadi keempat ada merancang UI-nya atau antarmuka. Desain visualisasinya. Lalu kelima ada di pengembangan. Nah, di sini menulis logika dalam server dan di scriptnya. Kemudian di 6 ada di uji coba dan iterasi. Lalu untuk 7 adalah publikasi. Kemudian masuk ke dalam Shiny-nya ya. Mengubah R menjadi web apps. Ya. Shiny adalah framework R yang menjembatani analisis data murni dengan antarmuka web. Interaksi, ya di sini ya kelebihannya, tanpa memerlukan keahlian web development yang mendalam. Jadi ini keterkaitan ya, ada server back-end-nya, kemudian ada UI-nya atau user interface-nya di front-end-nya. Jadi menerima input dari pengguna dan menyajikan hasil visual. Ya, jadi ini saling keterkaitan. Nah, di back-end-nya untuk di servernya, yang di sini ya, ini untuk khusus ini ya, jangan disamakan dengan web development ya. Ya. Jadi ini untuk yang di ekosistem Signing. Tempat pemrosesan data, kalkulasi statistik, dan peredaran grafik R yang sesungguhnya. Ini kita mulai mempraktekkan ya, kurang lebih nanti ada 7 dari buku materi pokoknya, ya di modul 6 ya. Nah, sambil saya buka modul 6-nya ya. Hmm.
Bisa kalau gini. Nggak bisa dilogin perpustakaan. Bisa kok. Nggak mau ya. Nah, kok di device satunya kenapa tidak mau? Tapi sih bisa coba ini aja. Aku, oke. Di modul 6 pertama sambil buka di modul 6 ya. Modul 6 pertama kita buat dulu IR Studio-nya. Oke, file new ya ini terlihat nggak sebentar saja. Oh ya, aman ya. China-nya ini pakai nama file sangat sebelumnya udah itu Exos nanti coba kita close langsung ganti aja kita pakai coba coba ini dulu. Oke, nah
Jadi dari China tadi langsung keluar, nih ya, semakin jadi kayak tadi ya, saya jelaskan ulang. Dari sini nama aplikasinya, nah bisa dipakai untuk nama apa yang data yang mau dicari, kemudian pilih yang single file. Nah, lalu cek juga di direktorinya atau penyimpanannya. Di sini saya pakai ditaruh di C gitu ya. Terus foldernya yang kedua yang ini.